Sebenarnya yang penting Pak adalah pembangunan infrastrukturnya dulu. Sekarang kalau kita lihat negara kita nih suka banget sama sepak bola. Tapi lapangan sepak bola yang bagus tuh jarang banget. Di Jakarta tuh lapangan bola yang bagus dikit dan sewanya mahal. Saking kasihannya nih Pak ya, kita nih zaman dulu pasti sering main bola bukan di lapangan ya, di jalanan, gawangnya pakai sendal jepit coba. Iya, betul. Dan itu udahan kalau ada yang punya sendal pulang. Udahan jadi gawangnya nggak ada. Coba. Jadi bukan karena peluit tuh. Iya bukan. Gara-gara yang punya sendal pulang. Gara-gara maghrib Dengerin tuh. Iya, kalau misalnya bolanya kena sendalnya itu sendiri, itu corner ya. Nah, kalau bolanya tinggi, out apa enggaknya gimana itu? Itu kalau lagi nyerang tergantung enak-enak. segininya aja. Pak Denny lagi nyerang enak-enak, taksi lewat, ngulang lagi. Kenapa? Ya mau ketabrak. Oh iya, karena main di jalan. Nih, Gunawan aku mau tanya nih. Secara pelatih nih ya, waktu Alfred Riedel itu kan pernah Gunawan dilatih oleh pelatih asing dengan pelatih Indonesia. Memang ada gap enggak sih dari secara apa ya namanya ya, strategi atau kemampuan? Emang pelatih asing lebih baik? Sebenarnya kalau masalah pelatih asing sama pelatih lokal itu sebenarnya sama aja. Tergantung kita latihannya, kalau kita dari hati kita benar, kita lebih respect ke pelatih, mungkin lebih bagus hasilnya. Tapi kan pelatih itu punya formula biasanya. Kan biasanya kan dia membagi yang namanya formula itu untuk latihan fisik pada tahapan untuk sebulan yang pertama dia akan seperti ini ngegeber sampai berakhir seperti itu biasanya. Nah apakah memang kemampuannya itu berbeda si pelatih asing dengan pelatih lokal? Semua sama aja, tergantung kita kondisi kita masing-masing pemain gitu. Kalau kita kondisinya bagus, ya kita pasti latihan lebih bagus lagi. Nah kalau strategi, sekarang Indonesia itu memakai strategi 4-4 gulipat sekarang. 4-4 gulipat tuh dilipat-lipat dong. 4-4-2. 4-4-2 ya. Ya. Sebentar Kang Denny, boleh nggak nyela dulu tentang tadi Kang Denny sempat menyinggung fisik, Iya. latihan fisik. Betul. Kalau saya perhatikan, saya juga penikmat sepak bola Kang. Memang pemain Indonesia agak kurang di fisik. Fisiknya. Saya jadi ingat tahun 90-an awal, 80-an akhir. Anatoly Polosin, Vladimir Urin sama Danur Windo. Itu yang pertama digenjot bukan taktik, bukan strategi, bukan teknik. Fisik. Hasilnya apa? SEA Games medali emas 91. Betul Kang Maman, ingat nggak? Polosin, Urin, dan Nurwindo. Itu sampai hari ini, ingatan saya zaman SD masih membekas loh sampai hari ini. Tapi Anda pernah dengar juga pelatih Indonesia juga, Indonesia juga pernah dilatih secara fisik yang militer waktu zamannya IGK Manila. IGK Manila. Iya. Oh, ya. Itu tuh kayaknya memang Indonesia tuh kurang di masalah VO-max kalau nggak salah ya. Disebutnya volume maksimal untuk O2 ya. VO-max. Kapasitas oksigen di paru-paru ya, Dunia? Tapi sekarang meskipun Apa karena laki-laki ya? Meskipun fisiknya bagus, meskipun fisiknya bagus tapi kalau mental kita kurang itu bisa cepet habis juga. Nah mental juga tuh pengaruh Kang. Jadi banyak pemain yang fisiknya kalau pas latihan bagus nomor 1. Betul. Belum tentu dia 90 menit kuat. Tergantung mentalnya di lapangan. Jadi maksudnya mental itu berkenaan dengan masalah apa? Frustasi dia dalam menyerang? Mental itu karena berpengaruh dari supporter, tekanan dari supporter biasanya gitu. Kalau kita mah tetap yakin lebih bagus tuh pakai pelatih yang dari dalam negeri aja Pak Denny. Betul. Tapi butuh 2 pelatih Pak Denny. Misalnya? Jangan cuma jasmani doang tapi rohani juga Pak Denny. Jadi pelatih jasmaninya Rahmat Darmawan, pelatih rohaninya bisa orang lain, ustazah seperti kakak Ria Ricis, siapa namanya? Oki. Jadi ada 2 pelatih Pak Denny. Oh jadi habis main bola baca Yasin. Betul, jadi lebih mental kita lebih kuat Pak Denny. Iya. Jadi kita kalau nyetak golin Pak Denny, kita nggak usah ditulis namanya. Ngaji. Tulis aja NN, hamba Allah, biar gak ria. Terus berapapun hasil kemenangannya Pak Denny, kita bagi rata. Kita sisakan buat orang-orang yang membutuhkan. Itu lebih bagus. Sepak bola tuh olahraga, ngapain jadi sepak bola jadi syariah? Jadi begini tadi masalah mental. Nah. Ya, untuk saya juga menanggapi permainan sepak bola, ini ada filosofinya. Kita tuh harus mencontoh mental para pemain bola dalam hal PDKT. Ini spesial untuk jomblo-jomblo. Coba yang jomblo tepuk tangan, yang jomblo. Untuk pertama, dalam hal PDKT itu kita harus mencontoh pemain striker. Striker penyerang. Kenapa dicontoh? Iya, karena kita harus menyerang tepat ke jantung pertahanan hatinya dengan rayuan-rayuan. Kemudian ketika kita ditolak, kita harus bermental seperti pemain back atau pemain bertahan. Ya, kita harus bertahan menerima kenyataan bahwa kita memang ditolak.
Benar-benar. Dan yang terakhir ketika kita sudah mendapatkan inceran kita, Iya. kita harus bermental seperti playmaker, Playmaker. atau pengumpan. Ya, begitu dapat jangan lupa dibagi-bagi ke teman. Benar. Hebat, ini hebat nih. Sebelum kita nanti main ini ya, kita tes permainan bola. Apa jawab Kalau aja. Gunawan ini punya ini enggak? Punya apa? Pemain idola. Pemain idolanya siapa? Kalau idola di luar Di negeri, luar negeri siapa? Marco Materazzi. Siapa? Marco Materazzi. Oh, Anda lebih Materazzi. suka permainan Italia ya? Enggak juga sih, kalau negara Argentina. Kalau negara? Argentina. Oh, Argentina. Nah, kalau misalnya di Indonesia siapa? Bejo Sugantoro. Oh iya Bejo. Saya agak-agak kalau saya zamannya Abdul Qadir, Waskito, Abdul Qadir, itu pemain-pemain luar biasa itu. Itu yang mengharumkan nama sepak bola. Lagunya? Kalau misalnya pelatih yang kamu idolakan itu seperti apa? Mungkin kalau pelatih disiplin pertama. Siapa? Namanya aja pelatih. Mungkin Coach RD. Siapa? Coach RD. Rahmat Oh, Darmawan. Darmawan. Coach RD, Oh, Rahmat tahu siapa Darmawan. RD siapa? RD siapa? Hah? RD siapa? Rider. Kita main game sekarang, yuk sama teman-teman. Ya, silakan. Saya akan menantang teman-teman di sini untuk bermain sepak bola blind football. Jadi Anda akan dan saya akan ditemani oleh asisten saya, Neng Fitri. Ini dia Fitri. Fitri ini adalah salah satu pemain futsal ya. Pemain futsal dan sekarang ini kita lagi membentuk yang namanya futsal untuk putri ya. Dan kemarin baru saja mengalahkan Thailand ya. Thailand. Pak Denny, Ya. boleh saya merayu sedikit Neng Fitri? Oh iya. Kalau kamu jadi bola, aku rela jadi gawangnya. Walaupun kamu direbut oleh banyak laki-laki, kamu tetap berujung ke aku juga. Pak Denny, Ya, Kang Gunawan juga mau ngerayu Mbak Fitri. Ayo ngerayu tak ajarin. tak ajarin. rayu. Neng, Kamulah kamulah bolahan hatiku. bolahan hatiku. Ibarat tim bola Pak Denny, Ya. Fitri ini kayak Chelsea. Chelsea. Cewek lincah dan seksi. Gila. Kalau Kiki AC Milan. AC Milan apa tuh? Anak setan minta kenalan. Lima, 3,5. Oke, cukup. Iya. Ya, muter lagi sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Ya. Oke, tendang. Siap. Tendang. Oke. Jangan jang. Ya, jangan jang. Ah!